Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari Rabu, Puri berbagi sayur dan lauk. Mulai jam 6:30 sampai 8 pagi, dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Bagi jamaah yang ingin berinfak atau bersedekah sayur dan lauk, bisa menghubungi panitia Puri berbagi. Jazakumullah khairon. Semoga niat baik para muhsinin diterima Allah dan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya robbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita bersama segala nikmat-Nya, sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita, alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yakni sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Sebelum datang waktu isya, kita isi dengan sedikit bertolak ilmi, membaca dan mendengarkan nasihat-nasihat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita berharap Bapak Ibu, semoga setiap nasihat-nasihat Rasul tersebut diperdengarkan kepada kita, disampaikan kepada kita, kemudian Allah bukakan hati kita, sehingga nasihat tersebut bisa menjadi nasihat yang benar-benar kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pembahasan kita masih dalam pembahasan tentang jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pertemuan yang terakhir, kalau tidak salah, kita menyampaikan salah satu ibadah yang bisa menghantarkan diri kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menyebarluaskan salam. Karena agama kita agama keselamatan, rahmatan lil alamin, maka Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kalimat yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau sampai di kota Madinah. Kemudian Nabi kita menyampaikan, afshus salama bainakum, sebarluaskanlah salam di antara kalian, karena salam ini merupakan sebuah doa yang selalu diucapkan kepada orang lain, yang insya Allah hasilnya dan manfaatnya pun juga kembali kepada kita yang membaca. Karena sebagai patokan kita bahwasanya ya, di dalam Islam itu mendoakan muslim yang lain merupakan bagian yang disunnahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Jalan mana lagi yang bisa kita tempuh, ataupun ibadah apalagi yang bisa kita lakukan dalam rangka kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana semua kita memiliki tujuan yang sama. Al-jannatu ghayatuna, surga itu adalah tujuan hidup kita, akhir perjalanan kehidupan kita. Maka semua kita bisa
dan sangat berharap untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk bisa kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, teorinya yang berikutnya ini mudah disampaikan, sulit mengamalkannya, yaitu membantu seorang muslim dalam masalah hutang. Ya Pak ya, membantu seorang muslim di dalam masalah hutang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang namanya hutang di dalam Islam disebutkan dengan dainun, maka ini merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Dan bahkan kita sebagai seorang muslim, ya banyak mengatakan kalau ingin berhasil memiliki sesuatu maka diawali dengan hutang. Betul Pak ya? Beli rumah maka diawali dengan hutang. Beli motor pun juga diawali dengan hutang. Ternyata kita bisa memiliki sesuatu diawali dengan hutang. Sedangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW selama hidupnya hanya pernah berhutang 1 kali, Bapak Ibu. Kalau kita berapa kali? Berkali-kali. Ya. Rasulullah SAW selama hidupnya beliau hanya berhutang kepada orang Yahudi, ya hanya 1 kali, dan bahkan ketika beliau berhutang itu beliau gadaikan pakaian besinya. Sampai di saat Nabi Muhammad meninggal, pakaian besi itu masih berada di tangan orang tersebut. Dan ketika Nabi Muhammad meminjam Bapak Ibu, maka itu pun juga adalah untuk kebutuhan sehari-hari. Oh, kalau seandainya Rasulullah meminjam untuk kebutuhan sehari-hari, berarti Nabi kita itu miskin. Ya Pak ya, miskin. Padahal Nabi kita Nabi Muhammad SAW orang yang terkaya, Bapak Ibu. Apa yang beliau inginkan ada, dan bahkan orang-orang di sekitarnya pun juga rela memberikan apapun kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ternyata Nabi Muhammad itu berhutang Bapak Ibu adalah bentuk ajaran yang Allah berikan kepada Rasulullah yang nantinya bermanfaat kepada umatnya. Kalau seandainya Rasul tidak pernah berhutang, maka kita yang hidup setelahnya untuk berhutang bisa bid'ah, bisa bid'ah. Ya bisa membuat ajaran baru. Kenapa Rasul tidak pernah berhutang? Kenapa kita berhutang? Nah, oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW melakukan sesuatu ibadah, suatu perbuatan yang mana itu menjadi standar di dalam ibadah bagi umatnya setelah Rasulullah SAW. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau meminjam untuk kebutuhan hidupnya, seolah-olah Rasul mengatakan, wahai kaum muslimin, boleh berhutang untuk kebutuhan hidup. Tapi kalau seandainya berhutang untuk keinginan apa yang kita inginkan, kalau bisa dihindari. Kalau bisa jangan kita lakukan. Karena hutang ini tanggung jawabnya sangat besar. Bahkan dalam firman Allah dibahas dalam 1 halaman sendiri berbicara tentang masalah hutang. Ya. Bagaimana seorang muslim ketika dia meminjamkan sesuatu hartanya kepada orang lain, bagaimana caranya, bagaimana dia pelaksananya, teknisnya dibahas di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian Bapak Ibu, karena manusia hidupnya tidaklah sama. Ya, kehidupan manusia itu Allah lah yang menentukan, ada yang dilonggarkan hidupnya, ada pula yang disempitkan hidupnya. Orang-orang yang Allah berikan kesempitan rezeki, tidak dibuka rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia membutuhkan sesuatu kemudian dia meminjam kepada orang lain. Ternyata orang-orang yang berhutang ini Bapak Ibu menjadi ladang pahala bagi orang yang punya rezeki. Sehingga salah satu ibadah yang bisa menghantarkan seorang muslim masuk ke dalam surganya adalah dengan cara membantu muslim yang lain ataupun manusia yang memiliki hutang. Ya, mudah-mudahan masjid kita nanti punya musola kita Pak ya, punya program melunasi hutang ya jamaah yang ke masjid. Wow, Masya Allah Pak, ramai masjidnya Pak. Ramai masjidnya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, hadis riwayat At-Tabrani dari disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di dalam hadis ini Rasulullah bersabda, "Man sarrahu an yunjiyahu Allahu min kurabin yaumal qiyamah." Man sarrahu an yunjiyahu
Allahu min kurabin yaumal qiyamah. Barang siapa yang senang Allah selamatkan, ya Allah selamatkan orang tersebut dari kegundahan yang ada pada hari kiamat, dari kesulitan yang ada pada hari kiamat. Barang siapa yang senang untuk diselamatkan oleh Allah dari kesulitan-kesulitan yang ada pada hari kiamat, kata Rasulullah, wa an yudhillahu tahta arsyihi, dan bahkan ya diberikan naungan di bawah arsy-Nya Allah, falyanzur mu'siran, maka berilah tenggang waktu kepada orang yang tidak mampu ataupun orang yang miskin. Perhatikanlah orang yang sedang mengalami kesulitan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, memberikan kaidah sebagai kepada seorang muslim. Ketika seorang muslim memiliki harta, tidak boleh dia menumpuk-numpuk harta, tidak boleh dia menghitung-hitungnya dan menumpuk-numpuk harta. Ketika dia punya harta dan harta itu tidak terpakai, Bapak Ibu, ada orang lain yang membutuhkannya, maka dia dengan senang hati untuk membantunya. Maka orang yang seperti ini, Bapak Ibu, maka akan diberikan peluang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Rasul pun juga menyampaikan tidak boleh seorang muslim menyimpan hartanya melebihi dari nisabnya kecuali dia mengeluarkan zakatnya per tahun 2,5%. Kalau sekarang agak sedikit tinggi Pak standarnya, ya 83 gram emas. 1 gram berapa sekarang Pak itu? 2 juta katakanlah, ya 2 juta kali 83, ya kan cukup tinggi, 162 juta lebih, ya. Standarnya tinggi. Dulu ketika emas 500.000 Bapak Ibu, kita punya uang 40 juta, 45 juta, setahun kok kemudian tidak berkurang, tetap berada di nisabnya, maka sudah dikeluarkan 2,5% setiap tahun. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka supaya harta kita bersih. Yang kedua, seorang yang punya harta itu untuk bisa membantu seorang yang muksirin, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang mengalami kesulitan, termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang memiliki hutang. Dan ketika seorang muslim kemudian dia meringankan beban seorang muslim di dunia, maka muslim tersebut nantinya akan Allah berikan keselamatan dari kesulitan yang ada pada hari kiamat. Kita semuanya tahu Bapak, kesulitan pada hari kiamat itu tidak ada penolongnya, tidak ada yang bisa membantunya. Hanya yang bisa membantu nanti pada hari kiamat itu adalah amal ibadah masing-masing. Apa yang kita lakukan, kita perbuat di dunia ini, itulah yang bisa membantu kita pada hari akhirat nantinya. Tidak bisa kita harapkan orang tua kita, tidak bisa kita harapkan istri suami kita, tidak bisa kita harapkan anak-anak kita, mereka punya perjuangannya masing-masing. Maka ingin kita terbebas dari kesulitan yang ada pada hari kiamat, maka kesulitan itu bisa dihilangkan dengan cara kita meringankan beban orang yang memiliki hutang di dunia ini. Mumpung kita masih berada di dunia, ya, ketika kita masih berada di dunia, maka berikanlah kemudahan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Dan kalau seandainya seorang muslim Bapak Ibu dalam satu tempat ataupun dalam sebuah wilayah, orang muslim yang ada di tempat itu kemudian menyadari akan manfaatnya kita memikirkan kepentingan orang lain, maka insya Allah tidak ada orang muslim yang miskin. Ya, satu RT dong, satu RT. Ternyata satu RT itu ada 3 kakak yang tidak mampu. Padahal satu RT itu ada 50 kakak, kan ada sisanya 47 kakak. Ya, 47 kakak. Dan itu muslim semua misalnya. Kalau patungan mereka 100.000 per bulan, Pak, itu sudah 4 juta sekian. Ya, diberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu di RT tersebut setiap bulan. Kasih 100 dikumpulkan, dikelola dan dibantu, Masya Allah, menjadi besar. Nah itulah yang dikelola oleh Masjid Jogokarya. Ya, jadi kita di Jogokarya itu Masya Allah, yang datang ke masjid Pak gak gratis. Ya, setiap yang masuk ke masjid itu infak, walaupun bahasa awalnya infak wajib, begitu ya. Kita saja Pak, kalau buang air kecil di rest area berapa bayarnya Pak? 2.000.
Kita belajar di masjid, ya nggak bayar Pak, ya. Padahal kita sholat di masjid, kita makmurkan masjid, kita meramaikan masjid. Maka dari situlah mereka kita ke masjid tetap harus punya kontribusi. Siapa yang datang ke masjid maka harus iuran. Oh masya Allah, iuran pertama 5.000 per orang, 100.000 per orang, dikumpulkan siapa yang ke masjid ngasih Pak. Dan itu niatnya infak fi sabilillah. Dan siapa yang berinfak setiap hari di pagi hari itu disunahkan. Seorang muslim harus memberikan infak dan sedekah sebanyak persendian tubuhnya setiap pagi. Bisa dia bayar dengan hartanya, bisa dia bayar dengan kalimat-kalimat thayyibah, bisa pula dia bayar dengan sholat sunnah duha 2 rakaat. Maka itu yang diamalkan. Sehingga siapapun yang datang kemudian dia berinfak, oh masya Allah, kas masjidnya melambung, ya. Semakin banyak yang datang ke masjid, semakin besar infaknya. Makanya mereka berani mengatakan, apabila sandal jamaah yang hilang di masjid ini kami ganti yang baru. Yang gitu Pak ya. Kalau kita bisa nggak Pak? Bisa, insya Allah. Bisa. Proses ya Pak ya, proses. Insya Allah proses. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita saja di pemerintahan kita Bapak Ibu, di RT, di RW saja kita iuran per bulan Pak. Dan itu digunakan untuk apa? Peringatan 17 Agustus, digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional Pak. Tidak bisa. Dan setiap RT itu memberikan iuran ke RW, betul Pak ya? Coba kita aplikasikan di masjid kita, oh masya Allah, ya di lingkungan kita, maka tidak ada orang yang miskin, ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian hadis berikutnya Bapak Ibu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Kana rajulun yudayinun nasa, fakana yaqulu li fatahu, idza ataita muhsiran fatajawaz anhu la'alla Allah yatajawazu anna, falaqiya Allah fatajawaza anhu." Hadis riwayat Imam Muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Dahulu ada seorang laki-laki yang selalu memberikan hutang kepada orang lain. Jadi dahulu ada sosok seorang laki-laki, cerita Rasulullah, dan dia senang meminjamkan kepada orang lain. Ini bukan rentenir Pak ya, bukan rentenir. Karena kalau sekarang itu juga ada Pak orang-orang yang meminjamkan mudah tetapi minta bunga. Ya, apa namanya Pak ya? Yang koperasi berjalan itu apa namanya istilahnya ya? Pamflet apa ya? Itu setiap hari Pak muter, ya. Dan ternyata itu ya, dan itu ternyata Bapak Ibu dia ke rumah-rumah, menawarkan ke rumah-rumah, ya. Qadarullah yang sering kami temukan itu memang orang Medan Pak. Orang Medan yang agamanya bukan Muslim, ya. Dia sengaja berkoperasi seperti itu, usaha mereka demikian meminjamkan ke rumah-rumah. Dan itu siapa yang meminjam bayarnya lebih, ya. Ternyata di zaman Rasulullah ada sosok seorang laki-laki yang senang meminjamkan kepada orang lain dan memberikan keringanan kepada orang lain. Kemudian dia berkata kepada pembantunya, yaqulu li fatahu, dia berkata kepada pembantunya ataupun kepada orang yang dia miliki, ataupun pemuda yang bekerja dengannya, apabila engkau mendatangi orang yang miskin yang berhutang, maka bebaskanlah hutangnya. Jadi ada seorang yang meminjamkan uang Pak, punya anak buah bekerja, maka pekerjanya disampaikan kepada beliau, kepada pekerja ini, apabila kamu datang kepada orang miskin yang punya hutang, maka kata beliau, berikanlah kemudahan kepadanya. Apabila kamu datang orang miskin yang berhutang, maka bebaskanlah hutangnya. Kalau kita, harus ada ini Pak, apa namanya Pak? Saya pernah hutang itu. Bukan penagih hutang. Iya. Debt kolektor, Ada debt kolektor, Pak. Itu bawa parang, bawa senjata itu, untuk nagih hutang, Padahal di zamannya Rasulullah mengatakan ada seorang laki-laki yang suka meminjamkan, ketika dia menyuruh anak buahnya untuk nagih hutang tersebut, menjumpai orang yang berhutang itu miskin, maka bebaskanlah hutangnya. Masya Allah, Kelihatannya kalau di zaman sekarang terjadi Pak, semuanya aku miskin Pak. Semuanya aku miskin, Kemudian la'ana Allah yatajawazu anna,
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan dosa-dosa kita. Ketika kamu datang kepada orang miskin dan menagih hutang dan dia tidak mampu, maka bebaskan saja. Mudah-mudahan nanti Allah membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Ya, falaqiyallah. Kemudian laki-laki itu berjumpa ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang meminjamkan itu, Pak, ya, meninggal berjumpa dengan Allah, kemudian Allah membebaskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Cerita seperti ini, Pak, ini cerita gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad, Allah lah yang menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tahu, Pak, di saat dia hidup kemudian ada orang meninggal dan disampaikan berjumpa dengan Allah, diampuni dosa-dosanya, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan Nabi Muhammad mampu menyampaikan itu, Bapak Ibu, karena Allah lah yang menceritakan kepada Rasulullah, Allah lah yang menyampaikan kepada Rasul. Oleh karena itu Al-Quran itu, Bapak Ibu, cerita-cerita Nabi sebelumnya. Nabi Muhammad tidak pernah berjumpa, tidak pernah berjumpa dengan Nabi Ibrahim, tidak pernah berjumpa dengan Nabi Yakub, tidak pernah berjumpa dengan Nabi Ismail, tidak pernah berjumpa dengan Nabi Musa. Tapi dalam Al-Quran bisa diceritakan sangat detail. Dari mana cerita itu? Dari Allah. Padahal Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis, tapi beliau menceritakan sangat detail cerita Nabi-Nabi sebelumnya. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita itu, Bapak Ibu, ya tidak bertutur kata kecuali Allah lah yang mewahyukan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga, ini hadis masih berhubungan dengan dengan pinjaman, Bapak Ibu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, ini sebagai pegangan untuk kita. Man Allah mu'siran falahu bi kulli yaumin sadaqah. Barang siapa yang memberikan tenggang waktu kepada orang yang berhutang, Bapak Ibu, maka setiap harinya dia memberikan tenggang waktu, satu harinya sedekah. Contoh, ada si A berhutang kepada kita, janjinya tanggal 30 Januari. Kemudian kita berikan tenggang waktu sampai 31 Januari misalnya. Satu hari itu, Pak, bernilai sedekah. Semakin diberikan tenggang waktu sampai 1 bulan, setiap harinya sedekah kalilah 30 hari. Itu sedekah yang didapatkan oleh orang yang meminjamkan dengan ada tenggang waktu yang diberikan kepada peminjam. Oleh karena itulah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apabila kita itu menemukan orang yang tidak mampu dan amanah, Pak, dan dia butuh dibantu, tidak mampu kita memberikan uang cuma-cuma kepada orang tersebut, maka pinjamkanlah. Yang jadi masalah, Bapak Ibu, sekarang itu krisis kepercayaan. Betul, Pak, ya? Ya. Orang sudah nggak percaya, ya, dipinjamkan sekarang jadi sebulan bisa bertahun-tahun nggak kembali. Akhirnya kita yang punya uang, punya harta untuk meminjamkan kepada orang lain berpikir berkali-kali, ya. Padahal sudah ada aturan Rasulullah SAW, pahala yang luar biasa. Bi kulli yaumin sadaqah. Setiap harinya dia mendapatkan pahala sedekah. Qabla an yahillal dain. Fa idza halal daina fa anzarahu ba'da dzalika falahu bi kulli yaumin mithlaihi sadaqah. Jadi kalau seandainya ada orang yang berhutang, kemudian dia tidak sanggup bayar, diberikan tangguh waktu, diperpanjang waktunya, satu harinya satu sedekah. Tetapi yang berhutang sudah mampu bayar, Bapak Ibu. Yang berhutang sudah mampu bayar, Pak. Yang punya uang mengatakan, "Udahlah, enggak apa-apa, pakai saja lah dulu." Padahal sudah mau dibayar, Pak. Ya, yang mampu untuk membayar. Tapi karena orang yang menghutangi ini, dia masih mungkin mampu, punya harta lebih, kemudian mengatakan, "Silahkanlah pakai dulu, enggak apa-apa. Nanti kalau sudah benar-benar tidak dibutuhkan, silahkan dikembalikan." Diberikan tangguh waktu lagi. Orang yang seperti ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan pahala 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Satu hari satu sedekah, kalau dia sudah mau bayar masih tangguhkan waktunya, dapat pahala sehari 2 sedekah. Ya, uangnya tidak berkurang di dunia, uangnya utuh, Bapak Ibu, tapi pahala sedekahnya bertambah
setiap harinya. Ini bagi kita yang meminjamkan harta kepada orang lain yang kita punya kelebihan, sehingga janganlah kita itu merasa kecil hati, jangan kita merasa cemas kalau ada orang lain yang meminjam uang kita. Selama kita masih mampu Bapak Ibu, kemudian uang kita dipinjam, belum dibalikkan uang kita, Pak, alhamdulillah, sedekah kita semakin bertambah. Ini teori. Apa Bapak Ibu? Teorinya. Ya, pengamalan kadang-kadang kita nggak mampu seperti itu. Bahkan kita minjamkan kepada orang lain, janjinya sebulan 2 minggu ditagih, Pak. Iya, 2 minggu sudah ditagih. Itulah kita Bapak Ibu. Karena kita masih yakin bahwasanya harta itu milik kita. Padahal harta itu milik Allah. Allah titipkan kepada kita. Insya Allah ketika kita berikan bantuan kepada orang lain, maka Allah tidak akan lupa kepada kita. Ketika kita sedekahkan saja harta kita, Pak, wa huwa yukhlifu, kata Allah. Allah lah yang menggantikan semua harta yang kita berikan kepada orang lain. Maka Bapak Ibu, ketika memberikan bantuan hutang kepada orang lain, selama kita mampu, ya, kalaupun nantinya kok qadarullah tidak dibayar, janganlah bersedih. Insya Allah itu pahalanya bertambah, dan kita tidak melakukan kebaikan, ternyata ada pahala min haitsu la yahtasib. Allah berikan kepada kita dengan pinjaman yang kita berikan. Jadi ini yang pertama Bapak Ibu, malam hari ini memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu, memberikan tangguh waktu kepada orang yang berhutang, apalagi menutupi hutangnya. Oh Masya Allah, ini pahala yang luar biasa. Pernah Nabi Muhammad SAW ditanyakan, apa ibadah yang paling afdal? Ibadah yang paling afdal itu adalah memasukkan rasa kebahagiaan ke dalam diri muslim yang lain. Memasukkan rasa kebahagiaan Bapak Ibu ke diri muslim yang lain, itu pahala yang atau ibadah yang paling afdal. Maka ketika ada orang yang butuh uang, Pak, kita pinjamkan sesuai dengan kebutuhannya. Kira-kira orang yang butuh itu senang gak, Pak? Oh Masya Allah, rasanya kita itu orang yang paling baik, Pak. Ya, doanya nggak pernah berhenti, Pak. Mendoakan kita nggak pernah berhenti. Dan itulah Bapak, ketika kita mampu masukkan rasa kebahagiaan kepada seorang muslim ke dalam hatinya, itulah pahala yang Allah berikan kepada kita nantinya. Ya, ini yang pertama, yaitu memberikan kemudahan kepada orang yang memiliki hutang, membantu orang-orang yang tidak mampu dengan menutupi hutangnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang kedua adalah untuk bisa kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu pertama berada di majelis taklim, majelis ilmu. Ternyata memang majelis ilmu ini Masya Allah mahal, ya. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, yang namanya taman surga itu di dunia ada 2. Taman surga di dunia itu ada 2. Pertama, taman surga yang ada di dunia itu adalah terdapat di Masjid Nabawi. Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah, kata Rasulullah. Ya, tempat yang berada antara rumahku dengan mimbarku, maka itu adalah salah satu taman yang ada di taman-taman surga. Itu taman surga apa di dunia. Maka siapa yang berada di raudhah, ya, antara rumah dan mimbarnya Rasul, maka dia berada di tamannya surga, tempat yang mustajab untuk berdoa. Dia selama dia berdoa di sana, insya Allah Allah kabulkan karena berada di taman surga. Kemudian yang kedua, taman surga itu yang tidak jauh dari rumah kita, yaitu majelis ilmu, majelis taklim. Itu taman-taman surga yang kedua. Siapa yang ingin mendapatkan taman surga, maka seringlah berada di majelis ilmu, seringlah berada di majelis taklim. Dan alhamdulillah di masjid kita sudah rutin setiap Rabu malam, ya Pak, selama ustaznya datang. Iya, selama ustaz datang hadir, maka kita datang untuk majelis ilmu. Dan juga bisa ketika di masjid kita tidak ada di masjid yang lain, ya kita datangi Bapak Ibu, Masya Allah, ya, itu akan termasuk kita berada di taman surganya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua adalah ketika kita selalu berada di majlis zikir. Kita berzikir Pak, mengingat Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, derajatnya hasan dan hadis ini masyhur Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah SAW? Ala inna dunya mal'unah. Ketahuilah kata Rasulullah, sesungguhnya dunia ini adalah yang terlaknat. Jadi dunia itu terlaknat ya. Jadi dunia yang kita tempati ini Pak, terlaknat. Kenapa dikatakan terlaknat Bapak Ibu? Karena segala sesuatu yang di dunia ini banyak yang melalaikan kita, membuat kita terbuai, membuat kita itu lupa kepada Allah. Segala sesuatu yang membuat kita lupa kepada Allah itu mal'un, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan orang yang asik dengan minum-minuman keras itu mal'un? Apa sebabnya? Karena dia dalam keadaan lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mohon maaf yang bertato, menggambar tubuhnya, melukis tubuhnya, apa kata Rasulullah? Mal'un, ya, dilaknat. Dan orang-orang yang dilaknat itu karena dia melukis tubuhnya, sedangkan tubuh yang sudah indah Allah berikan kepadanya dirubah dengan dia sesuai keinginannya masing-masing, padahal Allah berikan dengan ciptaan yang sangat sempurna. Orang ini mal'un. Makanya dikatakan dunia ini mal'unah, ya, terlaknat. Mal'unun ma fiha, juga terlaknat segala sesuatu yang ada di dalamnya. Yang ada di dalam dunia ini Bapak Ibu terlaknat, ya, illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Oleh karena itulah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, apapun yang kita lakukan di dunia ini akan menjadi mal'un, akan menjadi terlaknat, kecuali ada zikir kepada Allah di dalamnya. Makanya ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, ketika kita melakukan sebuah perkumpulan Bapak Ibu, apapunlah bentuknya perkumpulan, maka perkumpulan itu akan menyia-nyiakan waktu kita, kecuali ada di dalamnya zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di sebagian tempat Bapak Ibu ada ronda malam. Tempat kita ada nggak Pak? Tidak. Oh enggak. Oh maaf. Tahu katanya belum. Ibu-ibunya apa? Tahu. Kalau ada ronda malam Bapak Ibu, orang yang ikut ronda itu Masya Allah, ya, dari jam 10, jam 11 sampai jam 1, jam 2 nongkrong di pos ronda. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Menjaga dan mengawasi serta mengamankan lingkungan, mengamankan lingkungan di pos ronda, menghabiskan waktu yang cukup panjang Bapak Ibu. Tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya, maka menjadi sia-sia. Ya, termasuk bola Bapak Ibu. Anak muda sekarang Bapak Ibu nonton bola, ya Pak ya, nonton bola sampai jam 2 malam, nunggu ya permainan bola Bapak Ibu sampai jam 4 pagi, ya, dia melihat permainan bola, tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya, walaupun mereka yang nonton bersama-sama, ya, senang dan bahagia, tidak ada zikir kepada Allah di situ, maka mal'un, menjadi terlaknat, ya. Dan yang menyampaikan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua kegiatan kita Bapak Ibu ada ingat kepada Allah. Tidak harus dengan membaca Al-Quran, tidak harus dengan setiap kumpul ada pengajian juga tidak. Ya, tidak harus setiap kumpul kumpulin ayo kita zikir, kamu subhanallah, saya Allah Akbar, kamu ya la ilaha illallah, enggak juga. Ya, tapi di situ kita ingat jangan sampai apa yang kita lakukan melalaikan kita. Ada waktu-waktu sholat yang perlu kita lakukan. Ada ibadah yang perlu kita laksanakan, dengan kita berkumpul membuat itu hilang, maka menjadi mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Wa ma walah, ya, ataupun amal-amal soleh yang mengiringinya, yang termasuk bagian dari zikir. Karena zikir itu bukan hanya mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kita duduk seperti ini Bapak Ibu, ngaji bagian dari zikir. Bapak Ibu duduk membaca, ya, tentang artikel Islam, ya, maka itu bagian dari zikir. Kita kan sekarang Masya Allah punya HP semua Pak ya. Ya, kita lihat misalnya cuplikan-cuplikan ceramah misalnya, ataupun juga ada di sana tulisan-tulisan yang berbicara tentang syariat Islam.
kita baca itu bagian dari zikrullah. Karena ibadah-ibadah yang berkaitan dengan mengiringi zikrullah. Wa alimun, dan orang yang alim, orang yang mencari ilmu, orang yang memiliki ilmu Bapak Ibu. Jadi orang yang memiliki ilmu itu tidak terlaknat. Makanya ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, Rasul mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu Bapak Ibu wajib bagi setiap muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak kita sekarang ini menuntut ilmunya tidak lagi dengan membaca. Anak kita untuk ilmu itu dengan melihat dan mendengar. Betul Pak? Ya. Kalau baca udah bosan Pak, ya anak kita. Ya, dia lebih enjoy, lebih fokus ketika melihat gambar video. Ya. Kemudian juga mendengarkan. Ada orang yang ngomong dia dengarkan. Tapi kalau membaca sendiri sudah malas, ya, ngantuk dan sebagainya. Sudah gak ada keinginan untuk membaca. Padahal membaca itu jendelanya ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah kata Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan membaca itu kita mendapatkan ilmu dan bagian dari ya ibadah dan menjadi orang yang alim, yang tidak terlaknat itu yang ada di dunia adalah orang yang berilmu. Ilmu apa Bapak Ibu? Kalau kita masuk ke hadis yang tadi, thalabul ilmi itu ada alif lamnya, maka ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu agama kita, yaitu ilmu agama Islam, bukan ilmu yang sifatnya umum. Kalau ilmu yang sifatnya umum itu adalah ya fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu artinya kalau ada orang lain sudah mengilmuinya, gugurlah kewajiban yang lain. Tetapi kalau ilmu syariat Islam, apalagi urusan pribadi kita, itu wajib bagi setiap muslim. Makanya ibu dan bapak, orang tua akan ditanya. Kenapa orang tua akan ditanya tentang anaknya? Pernahkah orang tua itu mengajarkan, menyuruh anaknya untuk belajar tentang agama? Kalau orang tua tidak pernah menyuruh, tidak pernah mengajarkan anaknya tentang agama, maka orang tua tersebut sudah mengabaikan amanah yang Allah berikan kepada orang tua tersebut. Maka ya Rasul mengatakan orang yang alim itu termasuk orang yang tidak terlaknat. Atau yang ketiga, muta'allimun, yaitu orang yang belajar. Kita tidak alim, ya, dan kita pun juga jarang zikir. Minimal kita termasuk orang yang belajar. Walaupun kadang-kadang mohon maaf, kita kalau belajar di usia senja itu seperti melukis di atas air, ya. Tulis Bapak Ibu belum selesai hilang, ya, di usia senja. Begitu. Walaupun demikian, tetap kita hadir, tetap kita mendengarkan, tetap kita mencari ilmu, tetap belajar. Karena orang yang belajar itulah orang yang tidak terlaknat. Maka poin yang kedua pada kesempatan ini Bapak Ibu, ingin kita mendapatkan surga Allah, ya, maka jangan kita menjadi orang yang terlaknat. Jadikanlah diri kita sebagai orang yang marhumah, ya, orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan berbicara almarhum, marhumah ya Pak ya. Marhumah itu kan dirahmati. Ya, kalau kita mengucapkan almarhum Bapak Ibu, almarhum itu artinya adalah orang yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam tidak pernah diajarkan menyebutkan orang meninggal dengan kalimat almarhum, tidak ada. Yang diajarkan adalah sebutkan namanya dan doakan. Dengan cara apa? Dengan cara kalimat doa. Dibacalah dengan rahimahullah bagi laki-laki, rahimahallah bagi wanita. Jangan disebut dengan si fulan almarhum, si fulana almarhumah. Maka ini ucapan yang keliru. Apalagi yang meninggal orang non-muslim, Pak. Iya, orang non-muslim meninggal kemudian disebut dengan almarhum. Masya Allah itu Pak, itu udah keliru besar. Ya, dia mendoakan orang yang non-muslim yang meninggal. Jangankan kita Bapak Ibu, Nabi Muhammad saja ya Bapak melarang mendoakan orang yang non-muslim kalau sudah meninggal. Boleh kita mendoakan orang non-muslim selama dia masih hidup. Selama masih hidup silakan doakan, mudah-mudahan diberikan hidayah.
Tetapi kalau dia sudah meninggal, tidak boleh kita mendoakan orang tersebut karena Allah sudah menetapkan akhir hayatnya dengan sesuai perbuatannya masing-masing. Kalau meninggalnya dengan non muslim, maka insya Allah Allah sudah siapkan adab yang menanti di alam kuburnya. Ini yang kedua, Bapak Ibu, supaya kita bisa mendapatkan surganya Allah, maka berzikirlah atau ya jadikan diri kita orang yang berilmu tentang agama kita. Kemudian ketiga, kalau tidak bisa maka jadikan diri kita sebagai seorang murid atau belajar di dalam menuntut ilmu agama. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ya, amalan yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan diri untuk menerima karunia Allah. Artinya Bapak Ibu, ingin kita mendapatkan surga Allah, maka siapkan diri kita menerima karunia Allah. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena ada manusia yang tidak siap menerima karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengarkan istilah istidraj. Pernah dengar bukan? Ya. Istidraj itu artinya adalah Allah berikan nikmat kepadanya, Allah berikan karunia yang berlimpah kepadanya, tapi nikmat dan karunia ini Bapak Ibu bukan menambah dekat kepada Allah, semakin jauh dari Allah. Maka orang tersebut namanya istidraj, mendapatkan istidraj. Dia mengalami kedurhakaan kepada Allah semakin bertambah-tambah, padahal nikmatnya diperbanyak. Begitulah sebagian muslim Bapak Ibu, ketika dia tidak mampu, miskin dan tidak punya harta, oh masya Allah Pak, belum azan sudah di masjid, betul Pak ya? Tapi ketika usahanya sukses Pak, sudah azan, dia masih sibuk dengan usahanya. Sudah pulang orang dari masjid, masih sibuk dengan usahanya. Dan itulah yang terjadi di sebagian orang Bapak Ibu. Makanya ingin kita mendapatkan surga, maka sebelum diberikan karunia, kita harus mempersiapkan diri kita untuk mendapatkan karunia tersebut. Salah satu contoh Bapak Ibu, ya dalam hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam At-Tabrani dan derajatnya hasan. Rasulullah SAW bersabda, Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Rabb kalian memiliki banyak karunia dalam hari-hari tahunan kalian. Jadi setiap tahun, ya kita kan disampaikan, satu tahun itu ada 12 bulan. Ithnata asyara, ya ada 12 bulan. Siapa yang menentukan satu tahun 12 bulan? Allah. Dari 12 bulan itu arba'atu hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. Yang pertama bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya, ada 4 bulan yang dimuliakan. Ya, dan Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia ya dalam hari-hari tahunan kalian. Setiap harinya Allah punya karunia untuk kalian. Fata'arradu laha. Oleh karena itu persiapkanlah diri kalian untuk menerimanya. Karunia Allah itu setiap hari banyak Bapak Ibu. Kalau bahasa orang sekarang Pak, pemerintah Kabupaten Cilacap itu Pak, itu dana itu banyak. Ya banyak, dana bantuan banyak. Maka persiapkanlah diri kita untuk menerima bantuan dana tersebut. Ya. Allah pun juga demikian, karunia-Nya sangat banyak, nikmat sangat banyak, sangat berlimpah di tangan Allah. Maka Allah akan siap berikan kepada siapapun. Siapkanlah diri Anda, diri kita untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. La'alla ahadukum an yusibahu nafhatun minha. Semoga seorang di antara kalian mendapatkan sebuah karunia dari karunia-karunia tersebut. Fala yashqa ba'daha abadan, dan dia tidak akan sengsara selama-lamanya. Apa maksudnya Bapak yang dimuliakan Allah? Orang-orang yang Allah berikan karunia di dunia, kemudian dia mempersiapkan dirinya untuk menerima karunia tersebut, dan karunia itu digunakan sesuai dengan harapan Allah dan Rasulnya, maka karunia itu akan kekal baginya, bukan hanya di dunia, Allah juga berikan nanti pada hari akhirat. Walaupun Allah juga mengatakan, ya wala tansa nasibaka minad dunia, hidup kita untuk akhirat Bapak Ibu, tapi jangan
yang ada di dunia. Dunia ini batu loncatan untuk mendapatkan akhirat. Dunia ini wasilah, perantara untuk mendapatkan akhirat. Tidak mungkin kita mendapatkan akhirat Bapak Ibu kalau yang ada di dunia ini tidak kita nikmati, tidak kita gunakan ya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hanya meminta ya Allah berikanlah kami rezeki yang berlimpah. Kan gitu Pak ya. Setiap doa minta ya. Kita kepengen mendapatkan harta yang lebih, tetapi kita tidak mempersiapkan diri kita di saat Allah berikan harta. Di saat kita belum punya, Pak, Masya Allah, semua orang akan mengatakan kalau saya punya uang sekarang Pak 1M, gitu Pak ya. Iya, 500 jutanya tak sodakohkan karena belum punya Bapak Ibu. Ya. Ketika sudah punya nanti 1M-nya itu, ya, ceritanya beda. Ya, jangankan 500 ya juta, mungkin 5 juta pun gak akan keluar, Pak. Ya, sudah banyak rencana-rencana yang akan digunakan untuk pembelian apa saja. Oleh karena itu dikatakan siapkan diri kita sebelum kita menerima. Karena banyak orang yang kufur nikmat, banyak orang yang lupa bisa diberikan, banyak orang yang kemudian dimasukkan ke dalam neraka karena nikmat yang diberikan kepada orang tersebut. Oleh karena itulah Islam mengajarkan ya kita harus punya sifat qanaah. Qanaah itu Bapak Ibu menerima. Tidak perlu kita iri Bapak Ibu. Orang lain kaya dibandingkan kita enggak perlu iri. Harta itu sudah jelas Pak. Yang kaya itu bukan pilihan tapi Allah yang menentukan. Ya, Allah sudah menentukan. Enggak perlu kita iri orang lain punya kesuksesan luar biasa. Kita belum enggak perlu iri. Ya, apalagi sifatnya dunia karena semuanya sudah diberikan sesuai dengan ya kadarnya masing-masing. Yang penting syukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi yang ketiga itu Bapak Ibu, persiapkan diri kita untuk menerima karunia Allah yang insya Allah dengan mempersiapkan diri ini kita bisa mendapatkan di dunia juga bisa mendapatkan nanti pada hari kiamat dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu ya, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini 3 poin untuk mendapatkan surga Allah. Bagi Bapak Ibu ya yang ingin bertanya terkait dengan apa yang disampaikan tadi ataupun di luar tema kita untuk beberapa menit dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit di luar. Ya, di luar tema. Saya gini, Pak Ustaz, kalau suami istri itu semuanya masuk surga, Insya Allah ya Pak. Insya Allah. Apakah masih ketemu lagi nanti di surga Pak? Padahal di dunia udah bosan katanya begitu. Rasanya itu pundak-pundak Curhat ya Pak, curhat. tanyanya gini ya, resepnya gitu. Baik Bapak Ibu, ketika suami istri masuk surga, apakah nanti bersama lagi di surga? Ya, Rasulullah SAW menyampaikan Bapak Ibu, ketika seorang muslim masuk ke surga, maka tidak ada nikmat yang tertinggi, yang paling tinggi nikmat itu adalah melihat wajahnya Allah. Setelah melihat wajahnya Allah, setelah itu nikmat yang di bawahnya adalah berkumpulnya seorang muslim dengan keluarganya. Maka istri dan suami masuk surga Bapak Ibu, dan mereka dalam satu surga yang sama. Itulah nikmat yang nomor 2 setelah melihat wajahnya Allah. Ustaz, kita kan sudah lama di dunia, ada kebosanan dan sebagainya. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita masuk ke surga nantinya, fisik kita itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama disampaikan Rasulullah, tinggi kita itu 60 hasta. Tinggi fisik kita Bapak Ibu sekarang kan cuma 160 cm ya Pak. Nanti di sana itu 60 hasta, 30 meter tingginya. Kemudian masuk ke surga itu usia kita semuanya 33 tahun. Ya, seorang istri yang dahulunya kemudian tidak menarik Bapak Ibu di dunia, ketika masuk surga nanti dirinya lebih cantik dibandingkan bidadari Bapak Ibu. Ya. Begitu juga seorang laki-laki yang tidak menarik bagi istrinya ketika nanti berada di surga melebihi dari bidadara yang ada. Sehingga mereka lebih senang berkumpul nantinya suami istri di dalam surga.
Jadi nggak ada istilah saya milih bidadari gitu. Kalau seandainya suami memilih bidadari, istri yang ditinggalkan nggak akan pernah kecewa. Kenapa? Karena ada nikmat lain yang Allah berikan kepada istri tersebut. Yang jelas adalah pasangannya itu lebih indah dibandingkan bidadari yang ada di surga. Kalau seandainya dia memilih bidadarinya, maka rugi. Karena pasangan yang jauh di dunia lebih cantik dibandingkan bidadari. Gitu Pak ya. Kemudian kalau seandainya istrinya lebih dari satu, ini bagaimana kan gitu ya? Maka disitulah dia bisa memilih mana yang dia senangi dari sekian istrinya, yang tidak terpilih tidak akan pernah kecewa. Gitu Pak ya. Wallahu a'lam. Karena di surga itu nggak ada kesedihan, tidak ada kekecewaan, semuanya kebahagiaan. Baik, moga Pak. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kalau nanya apa ya? Kalau kita ngutang, Ya. terus kita ngutang gitu, orangnya meninggal. Orang yang meninggal. Nah, Ya. itu Bagaimana untuk membayarnya gitu Pak? bukan, kita juga nggak tahu alamatnya, Oh, kemana mau dibayar gitu. ya, baik. Bapak Ibu, ketika kita itu punya hutang, kemudian orang yang meminjamkan kepada kita sudah tiada, dan tempat kalaupun dia pindah tidak ngerti pindah kemana, sudah tidak tahu alamatnya. Bagaimana solusinya? Maka solusi yang pertama adalah hutang tersebut diinfakkan di jalan Allah, diniatkan untuk orang yang meminjamkan. Jadi misal 1 juta, ya infakkan di masjid atau kepada orang yang membutuhkan, niatkan yang pahalanya untuk orang yang meminjamkan kepada kita. Itu banyak. Kecuali kalau misalnya ada keluarganya yang lain, sanak familinya, maka serahkan kepada sanak familinya sebagai ya ahli waris dari orang tersebut. Itu banyak. Allah. Tanya dan bagaimana kalau kita gini ya, saya misalkan ngambil KPR 10 tahun, Ya. 10 tahun, baru 5 tahun kita terus kayak misalkan saya udah jadi ini tuh ilmunya, oh ternyata apa tentunya riba, ada unsur riba. Terus bagaimana saya yang 5 tahun sisanya itu apa, sedangkan untuk melunasin saya nggak punya uang, gimana hukumnya itu kan? Solusi terbaiknya apa? Wah, ini paling banyak nih Pak ya. Kita beli rumah atau berhutang gitu ya, beli rumah lah di cicil selama 10 tahun. Ternyata 5 tahun berjalan, kemudian kita mengerti ternyata ada unsur riba di dalamnya, dan kita untuk membayarnya tidak punya, ya tidak ada memiliki apa. Bagaimana solusinya? Pertama Bapak Ibu, hutang tetap hutang, itu Pak ya. Hutang tetap hutang. Walaupun kita berhutang kepada lembaga yang ada unsur ribanya di dalamnya, maka yang namanya hutang itu tetap dibayar hutang. Walaupun kita sudah sadar itu ada unsur ribanya, ya, maka bayarlah hutang tersebut. Tentunya kita minta negosiasi waktu. Kenapa demikian? Karena akad awalnya itu adalah hutang. Dan kalau kita tidak membayar, walaupun sisa bunganya misalnya, kalau diizinkan oleh lembaga tersebut, alhamdulillah kita lebih selamat lagi. Tapi kalau tidak, itu bentuk kerugian bagi lembaga tersebut. Kita juga menzalimi lembaga tersebut. Maka betul kita ikhtiarnya hijrah, ya, kita tahu hukumnya itu tidak boleh, maka sisa yang ada tetap kita bayar dan negosiasi waktu. Syukur kalau seandainya pihak lembaga itu tidak menagih bunganya, ya, itu lebih selamat Pak. Ya, tetap inti hutangnya berapa, pokoknya itu wajib dibayar. Kalau masalah bunganya itu negosiasi nanti dengan pihak perbankannya. Kalau boleh tidak dicicil, ataupun dianggap itu sudah selesai, alhamdulillah. Itu banyak Allah. Terus, ya. Dan gimana ya? Kalau kita meminjamkan uang, teman saya pinjamkan uang, Ya. terus uangnya itu malah dipakai beli buat rokok atau hal yang enggak manfaat seperti Ya. itu. Gimana? Ya, baik. Inilah Bapak Ibu, Islam itu memberikan ajaran kepada kita berhusnuzon kepada siapa saja. Ketika ada orang yang meminjam kepada kita berbaik sangka, walaupun dia bohong, Pak. Dia bohong, Pak pinjam saya uang untuk makan, ya. Ternyata karena kita berhusnuzon, kemudian kita pinjamkan, dan kita melihat dengan mata kepala kita, Pak. Baru pinjam kepada kita, langsung ke warung belinya macam-macam.
gitu ya, yang tidak baik. Dan kita melihat dengan mata kepala kita, maka tetap kita meminjamkan kepada beliau di saat itu. Dan berikutnya kalau minjam lagi Pak, barulah kita tidak meminjamkan, berikan arahan kepadanya. Tetapi kalau kita tidak tahu Pak Ibu, tidak tahu dia minjam dan kemudian di luar pengetahuan kita dia gunakan kepada yang tidak baik, itu di luar kemampuan kita Pak. Kita tetap mendapatkan pahala dari meminjamkan orang tersebut. Kalau kita tahu, baru berikutnya jangan dipinjamkan lagi. Karena biasanya mohon maaf Bapak Ibu, orang yang suka berhutang itu penyakit Pak. Penyakit, ya. Minjam di sini belum selesai, minjam lagi di sana, belum selesai, minjam lagi di tempat yang lain, apalagi untuk kebutuhan pribadi, ya. Maka ini biasanya penyakit. Allah, itu Pak ya. Ya, semua. Kalau utang nih, yang utang lupa, yang utang lupa, Ya. itu dengan hukum. Ikhlas. Dalam lupa kamu. Orang lupa kayak parkir nih. Ya. 100.000, udah ada suka lupa, yang minjem lupa, yang utang lupa, yang kecil sih. Iya. 1.000, 2.000. Ya, bagaimana hukumnya kalau yang memberikan hutang lupa, yang berhutang juga lupa, ya? Maka itu kewajibannya kembali ke masing-masing pribadi orang tersebut. Bagi yang meminjamkan dia lupa nantinya pahala baginya, ya pahala baginya. Bagi yang berhutang dia lupa, maka itu akan ditagih nantinya pada hari kiamat. Makanya hutang itu tidak boleh dilupakan. Makanya kalau boleh Bapak Ibu yang punya hutang, ya tulis tulisannya besar tahu di pintu rumahnya atau di kamarnya, ya supaya ingat, ya sampaikan kepada keluarganya. Saya punya hutang berapa sekian, karena hutang tidak boleh dilupakan, ditagih nanti pada hari kiamat. Maka orang yang berdua tadi beruntunglah yang meminjamkan, dia lupa dengan piutangnya, pahala yang besar baginya setiap harinya Pak, ya satu sedekah sampai datangnya hari kiamat, pahala yang sangat besar. Bagi yang berhutang maka dosa Walaupun lupa tadi. walaupun lupa. Ya. Tapi biasanya kalau yang berhutang itu tidak lupa, melupa dia. Ya, maka yang berhutang itu walaupun dia lupa akan ditagih. Ya. Itu yang 1.000, 2.000 itu kan Iya. ke teman, bayar dulu 1.000, Ya, itu Pak, itu yang dianggap hal yang sepele. Karena yang besar itu berawal dari sedikit begitu. Itu Pak ya. Allah. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian dari kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.